Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Bejar dengan nomor 66. Saya membeli buku dari buku penilaian pembelajaran bahasa Indonesia karya Dr. Haji Sulastyenisi Dumingin and Book. Ya, di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama pengertian penilaian, fungsi penilaian, prinsip penilaian, kriteria penilaian, dan pendekatan penilaian. Yang pertama pengertian penilaian. Pengertian penilaian adalah proses kegiatan untuk mengetahui apakah sesuatu program yang telah diterapkan sebelumnya berhasil dengan baik atau tidak. Untuk mengetahui informasi tentang penilaian tersebut digunakan untuk pengukuran. Pertama, penilaian berfungsi selektif dengan cara mengadakan penilaian. Guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penelitian terhadap siswanya. Penilaian itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, antara lain yang pertama untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu. Dan yang B, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas atau tingkat berikutnya. Yang C, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa. Dan yang D, untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berfungsi diagnostik apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya guru akan mengetahui kelemahan siswa. Di samping itu diketahui pula sebab-sebab kelemahan itu. Jadi dengan mengadakan penilaian sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahuinya sebab kelemahan ini akan lebih mudah dicari untuk mengatasinya. Kemudian yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan pendekatan yang lebih bersifat melayani pembedaan kemampuan adalah secara kelompok untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Digunakan suatu penilaian. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Kemudian adalah prinsip-prinsip penilaian. Ini penilaian yang pertama adalah keterpaduan. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dan di dalam program pengajaran. Penilaian adalah suatu komponen dalam program yang saling berinteraksi dengan komponen-komponen lainnya. Tujuan materi produktif instruksional kegiatan siswa guru sarana. Kemudian yang B, prinsip cara belajar siswa atau CBSA. Ketika CBSA terlibat siswa secara mental, antusias dan asyik dalam kegiatan belajar mengajar. Demikian pula halnya dengan evaluasi. Evaluasi menuntut keterlibatan yang demikian dari siswa. Penilaian pembelajaran bahasa dan materi Indonesia seharusnya tidak merasakan evaluasi sebagai sesuatu yang menekankan dan cenderung untuk dihindari. Dan yang C, prinsip koherensi. Penilaian harus pula mempunyai koherensi dengan program pengajaran. Artinya penilaian harus benar-benar hasil yang diperoleh dari kegiatan belajar mengajar, baik kegiatan tatap muka maupun kegiatan terstruktur. Dan yang D, prinsip pedagogis. Prinsip pedagogis ini akan ikut memberikan seluruh kegiatan penilaian sebagai upaya perbaikan dan peningkatan perilaku dan sikap positif siswa. Kemudian ada ciri-ciri penilaian. Yang pertama penilaian pendidikan, yaitu penilaian dilakukan secara tidak langsung. Salah satu ini mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal dalam kenyataannya ada orang yang memiliki kemampuan umum rata-rata tertinggi, rata-rata rendah, dan ada yang memiliki kemampuan khusus tertinggi. Misalnya kemampuan rata-rata rendah, tetapi kemampuan berfantasi tinggi dan menjadi seniman huruf. Kemudian yang kedua, ada penilaian pendidikan, yaitu penggunaan ukuran
kuantitatif. Penilaian pendidikan bersifat kuantitatif artinya menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Setelah itu lalu diinterpretasikan ke bentuk kualitatif. Kemudian yang ketiga ada penilaian pendidikan, yaitu bahwa penilaian pendidikan menggunakan unit-unit atau satuan yang tetap karena IQ 105 termasuk anak-anak normal. Anak lain yang berhasil pengukuran IQ-nya 80 menurut unit ukuran termasuk anak yang tidak pintar. Selanjutnya pendekatan penilaian dengan ukuran mutlak. Dalam pendekatan ini guru terlebih dahulu menentukan kriteria keberhasilan siswa secara mutlak. Misalnya siswa dikatakan berhasil baik apabila dia dapat mengerjakan semua soal dengan benar, atau dapat diperhitungkan berapa persen tingkat keberhasilan siswa tersebut dibandingkan dengan jumlah nilai yang harus diperoleh apabila dia dapat menjawab semua soal penilaian dengan benar. Kemudian yang kedua ada penilaian ukuran dengan relatif dalam penilaian pendekatan ini. Kriteria keberhasilan tidak ditetapkan sebelumnya, tetapi bergantung kepada keberhasilan untuk dalam kelompok siswa yang sedang dinilai. Jadi, keberhasilan ditentukan oleh gambaran umum dari kelompok yang bersangkutan. Dengan kata lain, keberhasilan itu ditentukan oleh rata-rata keberhasilan kelompok. Kemudian yang terakhir, pendekatan penilaian. Yang ketiga, penilaian dengan ukuran self performance. Pendekatan ini didasarkan pada performance siswa yang dilakukan sebelumnya. Misalnya, jika seminggu yang lalu meloncat setinggi 1,60 meter dan sekarang dapat meloncat setinggi 1,68 km. Ini merupakan kemajuan atau keberhasilan dan dapat dinyatakan lulus. Guru mengambil keputusan lulus itu tanpa memperhatikan ukuran mutlak setinggi beberapa meter. Juga tidak memperhatikan meloncat rata-rata kelompoknya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bila ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sistiani Putrutami dengan NIM akhir 58. Izin bertanya kepada Mas Rafis. Tadi kan ada yang menyinggung tentang IQ ya. Menurut saya kalau IQ itu kan ada yang dikategorikan dungu. Itu kasihan anaknya. Padahal kan kepintaran itu nggak tergantung dengan IQ. Itu tuh tergantung dengan usaha anaknya masing-masing gitu. Menurut Mas Rafis, IQ itu penting atau enggak sih buat siswa? Izin perkenalkan, saya Rosa Alivia dengan NIM akhir 57. Izin bertanya kepada Mas Rafis, kenapa prinsip koherensi itu penting dalam proses penilaian? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anindya Nursifa dengan NIM akhir 44. Izin bertanya kepada Mas Rafis, apa yang terjadi jika penilaian tidak memenuhi prinsip koherensi? Terima kasih. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Uta. Apakah IQ siswa itu penting ya? IQ bisa menjadi salah satu faktor yang membantu siswa dalam proses belajar. Namun bukan satu-satunya penentu keberhasilan akademis atau kesuksesan hidup. IQ mengukur kemampuan berpikir logis, pemecah masalah, dan pemahaman abstrak yang dapat membantu siswa dalam mata pelajaran tertentu. Bagaimana? Ya, penting sekali. Bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Rosa. Pertanyaannya, mengapa prinsip koherensi penting dalam proses penilaian? Prinsip koherensi penting dalam penilaian karena memastikan bahwa penilaian mencerminkan pencapaian tujuan pembelajaran secara akurat. Dengan penilaian yang koheren, hasil penilaian dapat memberikan gambaran yang valid mengenai kemampuan dan pemahaman peserta didik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Kemudian
menjawab pertanyaan dari Mbak Siva. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika penilaian tidak memenuhi prinsip koherensi? Jika penilaian tidak memenuhi prinsip koherensi, hasil penilaian bisa menyesatkan. Peserta didik memungkinkan mendapat nilai tinggi, tetapi nilai tersebut tidak menggambarkan kemampuan atau kompetensi yang sebenarnya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara hasil belajar dan yang diharapkan dan kompetensi yang hasil dicapai oleh peserta didik. Begitu Mbak Siva dan Mbak Rosa. Ayo Mbak Siva, didengerin jawabannya. Ya, sekian pesan dari saya. Tidak ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.